Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi kita di acara Al Barakah Center Channel dalam tema jamaah bertanya atau Iswan menjawab. Nah, kali ini kita coba melihat ada email yang masuk dari, saya bacakan ini dari saudara Iskandar di Kota Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya sering mengikuti diskusi atau lebih tepatnya perdebatan antara dua kelompok di media sosial tentang posisi, tempat atau mengenai lokus Allah. Kelompok pertama menyatakan Allah bertempat di Arasy dengan landasan yang sering digunakan surah Taha ayat 5. Nah, sedangkan kelompok kedua ini menyatakan Allah itu tidak bertempat dan ada di mana-mana, ada di mana saja dengan landasan surah Al-Baqarah ayat 115. Nah, sepintas kalau saya perhatikan, kalau saya dengar, itu perdebatan tersebut, landasan yang digunakan itu saling bertentangan. Bagaimana pandangan Ustadz dari rasionalitas Quran yang sering Pak Ustadz kemukakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam menjelaskan ini saya coba melihat dari sisi sisi rasional dan sisi daripada Al-Qur'an. Nah, pertama perlu saya tegaskan dulu bahwa secara logika dua pernyataan yang saling bertentangan itu hanya memiliki dua kemungkinan saja. Pertama, salah satu benar atau keduanya salah. Nah, demikian juga halnya seperti apa yang ditanyakan. Bisa salah satu kelompok itu benar dan bisa juga dua-duanya sama-sama salah gitu. Sebab kalau sama-sama benar tidak mungkin, karena pernyataan ini dua pernyataan yang saling bertentangan. Atau kemungkinan yang ketiga, dan ayat-ayat Allah tidak mungkin salah kan? Kemungkinan yang ketiga sama-sama salah, sama-sama keliru, atau sama-sama kurang tepat di dalam menarasikan atau memahami landasan-landasan ayat yang digunakan. Yang kedua, saya contohkan, jangan menilai diri seorang penulis dengan membaca satu tulisan, padahal ia menulis beribu-ribu tulisan. Nah, demikian juga di dalam Al-Qur'an. Jangan kita hanya memahami satu ayat, padahal Al-Qur'an banyak berbicara tentang ayat-ayat di dalam konteks yang sama. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga harus kita ingat juga, ketika kita sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi, jika kita ditanyakan, ketika kita berbicara tentang Allah dalam konteks pertanyaan ini, yang di persepsi kita, yang kita maksudkan ini Allah yang mana? Maksud saya, apakah Allah menurut versi pendapat masing-masing daripada golongan itu, atau Allah menurut kita lihat dari versi Al-Qur'an gitu. Nah, sesuai dengan pertanyaan tadi, saya coba melihat dari sisi Al-Qur'an.
Nah, sekarang kita lihat dulu pemahaman-pemahaman atau batasan-batasan yang dimaksudkan Allah di dalam Al-Quran. Nah, pertama kita harus paham bahwa yang disebut dengan istilah konsep tentang Allah itu adalah presentasi dari ahad yang merupakan entitas abstrak. Nah, ini jelas kalau kita lihat di surah Al-Ikhlas ayat 1, di sana dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dia itu Allah yang mana yang ahad. Nah, sebagai entitas abstrak, Allah tidak bisa dikenal atau tidak bisa kita ketahui melalui dirinya sendiri, kecuali hanya melalui simbol, melalui asma, melalui ayat, bekas atau tanda-tanda yang bisa dipersepsi, yang bisa diamati. Nah, ini ditegaskan bahwa Allah hanya bisa dikenal dengan simbol ini jelas ditegaskan Allah. Bahkan pertama kali kalau kita lihat, kita membuka Al-Quran, kita ketemu ayat Bismillah. Nah, Bismillah ini artinya dengan asma Allah, dengan tanda Allah, dengan simbol Allah. Simbol yang mana? Ya, lanjutannya yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi secara umum Allah yang kita bicarakan itu hanya dapat dipahami melalui simbol-simbol yang dalam konteks ini dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman ini dan Ar-Rahim ini bukan entitas wujud daripada Allah, tapi hanya simbol daripada Allah sebagai entitas abstrak. Nah, yang kedua, Allah tidak sama dengan sesuatu. Ini jelas disebut di surah Al-Qasas ayat 88, di mana dikatakan bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus juga memahami bahwa semua yang kita lihat di alam semesta ini, yang kita amati di alam semesta ini adalah tanda-tanda Allah, tanda-tanda yang menunjukkan adanya Allah. Artinya bukan Allah itu sendiri sebagai entitas abstrak. Nah, ini dijelaskan bahwa di seluruh alam semesta itu adalah tanda, simbol, bekas-bekas Allah. Nah, ini dijelaskan di surah Az-Zariyat ayat 20 ayat 21, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bahwa di seluruh alam semesta ini ada tanda-tanda Allah, ada simbol-simbol, ada bekas-bekas Allah. Nah, ini supaya kamu perhatikan bahkan di dalam diri kamu sendiri gitu. Nah, oleh sebab itu Allah tidak boleh kita sifatkan dengan sesuatu, sebab Allah tanda-tandanya yang di alam semesta itu hanya tanda-tanda. Di Al-Qasas 88 tadi disebutkan bahwa Allah laisa kamitslihi syai'un. Nah, Allah juga menegaskan bahwa Allah itu tidak boleh tidak bisa kita sifatkan. Nah, ini dapat kita lihat misalnya di surah Al-An'am ayat 100 yang Allah berfirman subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Jadi maha tinggi, maha suci Allah, maha tinggi Allah itu dari segala apa yang disifatkan. Nah, selanjutnya yang keempat, jika seluruh alam semesta dan dalam diri kita ini adalah ayat atau tanda-tanda Allah, berarti ya, maksud saya apa yang ada di sekeliling kita ini adalah tanda-tanda Allah, berarti ayat
tentang dimanapun kamu menghadap, yang disampaikan tadi di pertanyaan pertama tadi, dimanapun kamu menghadap ada wajah Allah, itu artinya bukan di mana-mana Allah, ya kan? Kita menghadap ini kan pasti kita menghadap daripada ayat-ayat Allah. Jadi yang kita lihat dimanapun yang ada itu adalah tanda-tanda, simbol-simbol Allah, bukan wujud Allah itu sendiri sebagai entitas abstrak. Nah, demikian juga halnya dengan Ar-Rahman. Tadi sudah kita sebutkan kan, Ar-Rahman itu kan simbol. Nah, ketika dikatakan Ar-Rahman berada di Arash, berarti bukan Allah atau entitas atau ahad itu yang berada di Arash, tapi simbol-simbol Allah, tanda-tanda Allah, bekas-bekas Allah, asma Allah yang disebut Ar-Rahman itu yang berada atau dapat kita amati di Arash. Nah, kalaulah misalnya seandainya kita tetap mempertahankan bahwa Ar-Rahman itu kita artikan Allah, padahal di surah yang pertama tadi di Bismillahirrahmanirrahim tadi jelas bahwa Rahman itu bukan Allah, ya kan? Kan simbol, artinya simbol Allah namanya Ar-Rahman. Oke lah, sekarang kalau kita tetap ngotot bahwa Allah itu ada, Allah itu bertempat di Arash. Nah, sekarang bagaimana tentang ayat misalnya di surah Ar-Rahman yang disampaikan Allah, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman lah yang mengajar Quran. Nah, berarti kita belajar Al-Quran dengan siapa? Iya kan? Bukan dengan Allah. Kita belajar dengan guru-guru kita, dengan teman-teman kita. Nah, di sini Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman lah yang mengajar Al-Quran. Nah, selanjutnya Ar-Rahman 'allamahul bayan. Ar-Rahman khalaqal insan. Fakta yang kita lihat bahwa yang menciptakan manusia ini kan adanya proses wujud, adanya proses pernikahan, adanya proses akibat bertemunya ovum dan sperma. Nah, begitu juga ayat-ayat selanjutnya bahwa Ar-Rahman 'allamahul bayan. Ar-Rahman lah yang mengajar kita berbicara. Nah, ini sangat jelas bahwa kita sejak bayi yang mengajar kita berbicara adalah orang tua kita, lingkungan yang ada di sekitar kita, bukan Allah. Nah, jika Allah bersemayam, Allah itu berada di Arash, nah bagaimana kita menerangkan atau menarasikan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, misalnya ayat Ar-Rahman tadi? Apa yang dapat kita simpulkan dari penjelasan singkat ini? Berarti kedua kelompok yang tadi saudara Iskandar tanyakan, itu di antara dua kelompok tadi mana yang benar berdasarkan Al-Quran? Ya, kalau apa yang saya sampaikan tadi ini keduanya keliru memahami ayat-ayat yang dijadikan landasan. Dengan perkataan lain, Allah sebagai wujud entitas abstrak yang disebut ahad ini, dia tidak bertempat, bukan bersemayam dalam makna Allah wujudnya itu bertempat seperti yang dikatakan kelompok pertama. Nah, begitu juga tentang pemahaman tentang wujud Allah. Allah itu ada di mana-mana dengan berlandaskan apa yang digunakan oleh kelompok kedua tadi, bahwa di mana saja melihat ada Allah. Maksudnya itu bukan Allah, wujud Allah itu, tapi sangat jelas bahwa yang kita lihat, yang dikatakan kelompok kedua tadi itu sebenarnya yang kita lihat itu hanya sekedar simbol, hanya sekedar asma, hanya sekedar ayat-ayat atau tanda-tanda adanya Allah, bukan Allah ahad yang entitas abstrak. Nah, sebab perlu saya sampaikan, Allah sebagai entitas abstrak itu
Allah tak mungkin dikenal melalui dirinya sendiri. Jadi Allah sebagai entitas abstrak hanya bisa dikenal melalui simbol-simbol, melalui tanda-tanda, melalui pemahaman-pemahaman berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada pada diri kita. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan secara global. Mudah-mudahan dalam kesempatan lain bisa kita jelaskan kembali lebih rinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.